mohon masyarakat ya untuk bisa aktif, bisa mengikuti dan melaksanakan, merealisasikan kegiatan cek kesehatan gratis ini karena manfaatnya yang luar biasa ya. Dengan banyaknya yang periksa, dengan keterbatasan ini ya, keterbatasan tenaga medis ini juga harus diperhatikan. Kalau tenaga medisnya kurang ya mohon untuk pemerintah bisa respon supaya nanti bisa ada penambahan tenaga medisnya. Ayo segera yang belum cek kesehatan gratis di hari ulang tahunnya ini masih bisa dilakukan ya. Untuk cek kesehatan gratis ini bisa dilakukan untuk masyarakat Sidoarjo dalam waktu 1 tahun sekali pemeriksaan. Assalamualaikum dulur-dulur Jawa Timur, bagaimana kabarnya? Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur bersama saya Karin Sem. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol begitu ya tentang perkembangan yang ada di Jawa Timur, program-program yang ada dengan santai tapi pastinya dengan narasumber yang luar biasa. Nah, kali ini sudah hadir tamu kita yakni seorang dokter yang juga seorang politikus di mana sebagai anggota dewan di DPRD Provinsi Jawa Timur. Tepatnya saat ini berada di Komisi E dari fraksi PKB. Seperti kita ketahui, Komisi E merupakan komisi yang penuh air mata begitu ya karena sering jadi tempat sambatannya warga Jawa Timur. Dan di Komisi E ini sendiri kita tentunya fokus pada bidang kesejahteraan rakyat yang dimana mencakup sosial, pendidikan kesehatan, lalu juga olahraga, pemuda, pemberdayaan masyarakat dan juga perempuan serta perlindungan anak, keluarga berencana, juga perpustakaan dan arsip daerah. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bu Dr. Sriatun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasa kita sapa dengan Ibu Sri begitu ya. Senang sekali hari ini bisa mampir di sini padahal jadwalnya padat banget ya. Tapi mau mampir sini terima kasih banyak Ibu Sri. Sama-sama. Luar biasa Ibu Sri, kalau kita tahu bahwa Ibu Sri ada di Komisi E begitu ya. Komisi yang menjadi tempat curhatannya warga, betul ya. Sambatannya apa aja nih biasanya mereka yang paling sering didengar? Banyak sekali ya. Jadi karena memang Komisi E itu bidang kesra ya, kesejahteraan masyarakat. Jadi mulai dari anak dilahirkan, mulai bayi sampai dengan orang meninggal. Jadi kalau terkait dengan bayi pastinya keluhan-keluhan, sambatan masyarakat terkait dengan terutama yang sekarang lagi booming, stunting ya. Bagaimana penanganan stunting di daerah masing-masing, baik itu kabupaten kota, sewilayah Provinsi Jawa Timur itu pastinya juga sangat dikeluhkan. Tapi saat ini insya Allah untuk stunting sudah selesai ya, hampir selesai ya. Mudah-mudahan nanti di tahun 2026 ini bisa zero stunting ya di semua daerah kabupaten atau kota. Amin. Ya. Karena ini memang stunting ini penting banget ya untuk diberantas untuk yang ada di Jawa Timur juga Indonesia begitu ya. Iya. Nah, Bu Sri kalau ngomong-ngomong ini sambatan ini khususnya yang ada di dapilnya Ibu ya, kebanyakan seperti itu ya. Ya. Oke. Tapi selain itu juga masih banyak sekali sih sambatan-sambatan masyarakat terkait dengan penyakit-penyakit yang baik itu menular dan tidak menular, yang mana mereka itu memang kadang dengan anggaran, dengan tidak kemampuannya sehingga dia itu tidak bisa rutin untuk periksa. Jadi dari sambatan itu maka kita DPR ini harus bisa menampung aspirasi dari masyarakat. Nah, kesempatan ini saya bisa untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Betul. Kebetulan dapilnya Ibu ini dapil Jatim 2 Sidoarjo. Begitu ya. Wow, luar biasa. Nah, topik kita hari ini adalah tentang program cek kesehatan gratis begitu ya Bu Sri ya. Nah, kalau bicara soal Jawa Timur begitu dan juga khususnya yang ada di Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur, bagaimana nih mengawal kesehatan warga? Ada nggak sih tindakan preventif yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur khususnya di tahun 2025 ini yang sudah berjalan hingga bulan Juli ini? Oh ya, alhamdulillah untuk program dari cek kesehatan gratis yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo ini, yang mana memang manfaatnya luar biasa. Di situ kita yang saat ini ada di Provinsi Jawa Timur, alhamdulillah dengan pada saat kemarin tanggal 10 Februari 2025
dilaunchingkannya program cek kesehatan gratis tersebut, sehingga dari pemerintahan pusat langsung secara otomatis diperintahkan untuk diturunkan langsung program itu supaya dilakukan di masing-masing wilayah, baik itu provinsi maupun kabupaten atau kota, sampai di tingkat kecamatan desa. Dan saat ini untuk di Provinsi Jawa Timur, alhamdulillah, kalau untuk di Jawa Timur ini juga sudah terlaksana, yang mana untuk saat ini Ibu Gubernur kita, Ibu Khofifah ya, beliau juga sampai jemput bola ya di tempat-tempat pasar-pasar tradisional, yang mana ada kurang lebih 30 titik pasar tradisional yang sudah beliau datangi, dan sasaran waktu itu sudah mencapai 5.000 peserta. Dan juga untuk program cek kesehatan gratis ini, selain Ibu Gubernur, beberapa dari anggota DPRD itu juga sudah melaksanakan, karena kepingin supaya program ini nanti bisa tercapai ya targetnya, sehingga kita pun dari DPRD juga melakukan tes kesehatan gratis ini. Contoh untuk anggota DPRD yang sudah dilakukan adalah dari anggota Komisi E juga, dari Pak Wakil Komisi E ya, itu juga sampun melaksanakan pada saat reses ya. Pada saat reses itu, selain kegiatan reses, itu juga dilakukan cek kesehatan gratis untuk para peserta reses. Karena peserta reses biasanya kurang lebih ada 125. Baik. Sedangkan kalau reses itu 6 kali, berarti kan tinggal mengalikan 125 dikalikan 6 tempat ya. Sudah terhitung berapa capaiannya. Dan kami pun sendiri, alhamdulillah, saya kemarin pada saat ada program Solo Semiran, jadi di situ saya pada saat Solo Semiran berkegiatan di suatu rumah sakit daerah, tepatnya di rumah sakit daerah Notopuro Sidoarjo. Itu saya mengundang beberapa kader, yang mana di situ saya juga bekerja sama, berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk bisa, selain ada kegiatan saya, di sampingnya juga membuka stand-stand untuk pemeriksaan gratis bagi peserta Solo Semiran. Solo Semiran? Ya, itu kapan itu kegiatan tersebut? Kegiatan Solo Semiran kita kemarin ada di bulan Februari juga ya, tapi di akhir. Jadi langsung waktu itu kita langsung juga mensosialisasikan di daerah kita. Jadi kita undang kader-kader itu, kita bantu sosialisasi ya terkait dengan cek kesehatan gratis, dan juga langsung kita buka lapaknya di situ ya. Baik. Tapi mungkin untuk pemeriksaannya memang mungkin ya pada saat itu kita hanya menyediakan seperti kayak pemeriksaan mata waktu itu, terus juga ada cek kolesterol, ada cek gula darah, dan juga ada tensi ya, melihat tekanan darah apa itu tinggi atau normal. Seperti itu wujud. Itu program rutin kah Solo Semiran itu? Kalau Solo Semiran kita di DPRD itu kegiatan kemarin di tahun 2025 ini ya, itu ada kurang lebih ada 14 kontrak yang harus dilaksanakan oleh DPRD DPRD provinsi ya, DPRD Provinsi Jawa Timur selama bulan Juli ini. Seperti itu sih. Alhamdulillah sudah terlaksana untuk kegiatan cek kesehatan gratis di Provinsi Jawa Timur. Wah, ini luar biasa ya, karena memang Solo Semiran itu merupakan program sosialisasi begitu ya, dan juga lokakarya yang dimana ini berkeliling ya untuk wilayah-wilayah di Jawa Timur begitu ya. Kalau kemarin di lokasi di mana Ibu? Kalau saya, karena dapil saya adalah dapil Jatim 2 dan di Sidoarjo, berarti saya bisa di antara beberapa kecamatan itu kita bergantian untuk pelaksanaan Solo Semiran tersebut. Oh, luar biasa. Jadi sesuai dengan dapilnya masing-masing begitu ya. Sarasehan, sosialisasi lokakarya, workshop, seminar Sarasehan. Wow, ini program yang sangat menarik. Ini dilakukan oleh Komisi E aja atau dari semua komisi begitu? Kalau untuk Solo Semiran semua komisi, semua komisi ya. Supaya bisa langsung mendengar keluh kesah warga juga dan memberikan edukasi juga begitu ya. Sangat positif sekali. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau bicara soal cek kesehatan gratis ya yang ada di Jawa Timur,
yang sudah diluncurkan oleh pemerintah mulai tanggal 10 Februari kemarin, berarti sekarang 5 bulan begitu. Ini bagaimana untuk masyarakat yang memiliki penyakit serius untuk bisa melakukan deteksi dini, syaratnya bagaimana untuk bisa dapat program CKG ini? Kalau untuk syaratnya saya rasa enggak mudah, enggak susah maksudnya ya, syaratnya mudah sekali ya. Yang penting dia punya KTP yang berdomisili di daerahnya. Ini contoh ya, kalau misalnya di Sidoarjo, karena saya dapilnya di Sidoarjo ya. Jadi kalau untuk warga yang memiliki KTP yang berdomisili di Sidoarjo, berarti itu sudah bisa untuk melakukan cek kesehatan gratis. Seandainya belum punya KTP berarti bisa pakai KK ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu juga harus bisa download aplikasi ya, yang utama ya. Aplikasinya bisa menyesuaikan di daerahnya masing-masing. Itu contoh, itu ada aplikasi Asik ya. Di situ nanti kita bisa download, yang mana nanti di situ pasti kita memasukkan nama kita, nomor HP kita ya. Selanjutnya nanti kita tinggal mengikuti alurnya, karena di situ ada poin-poin dan juga ada pribadi ya. Jadi pribadi itu nanti data kita bisa kita masukkan, sehingga data itu nanti bisa masuk di aplikasi Satu Sehat Mobile yang bisa dilihat oleh seluruh masyarakat se-Indonesia. Seperti itu. Kalau yang dari pusat ini kan dengan data tanggal lahir begitu ya. Kalau yang di wilayah Jawa Timur apakah sama kayak yang di pusat begitu? Sama. Sama aja. Iya, intinya tanggal lahirnya ya. Terus yang utama memang itu ya. Yang penting kan identitas NIK-nya itu ya. NIK-nya. Iya, itu sih. Kalau bicara kesehatan kan masyarakat Indonesia ini punya yang namanya BPJS begitu ya. Nah, ini apakah mereka yang sudah punya BPJS itu bisa ikutan untuk CKG itu? Bisa. Tapi kalau yang belum punya BPJS bagaimana nih? Kalau belum punya BPJS bisa sebenarnya ya. Bisa langsung ke puskesmasnya. Jadi dia bisa mendaftarkan langsung secara offline di puskesmas terdekatnya. Nanti di sana pasti akan dibantu untuk memasukkan data-datanya. Seperti itu. Baik. Mudah sekali. Kalau untuk yang tanggal lahir nanti boleh mungkin saya agak sedikit bahas lagi ya. Jadi kan biasanya kalau ulang tahunnya mungkin 5 Februari dia akan dapat SMS nih. Ya. Bisa cek kesehatan gratis pada tanggal tersebut, itu kalau yang dari pusat. Ya. Kalau yang dari Jawa Timur apakah juga akan mendapatkan hal yang sama juga, SMS juga pada hari lahirnya begitu? Untuk saat ini memang kita kan untuk aplikasi masih juga dalam perbaikan. Dalam arti perbaikan itu kan pembenahan juga dari pusat juga ya. Satu link gitu ya. Saat ini memang kita mendata. Jadi kita harapkan kerjasama ya untuk para tenaga medis yang ada di puskesmas itu juga bisa, data itu juga ada. Tapi saya rasa walaupun tanpa tanpa BPJS, mereka itu juga bisa daftarnya secara offline itu di puskesmas ya. Sehingga mereka nanti pasti akan dapat informasi kembali, pemberitahuan bahwasanya memang kapan waktunya akan bisa dilaksanakan. Tetapi untuk waktunya itu pelaksanaannya bisa pendaftarannya itu pada saat tanggal lahir, atau bisa juga diberikan waktu 1 bulan dari tanggal lahir tersebut. Oh begitu, berarti mendaftarkannya pada saat tanggal lahir, saat ulang tahunnya tersebut. Cuman pelaksanaannya untuk cek kesehatan gratisnya menyesuaikan dengan kondisi di puskesmas masing-masing. Oke. Tapi lokasi puskesmasnya adalah terdekat dengan domisilinya ya? Tidak bisa yang jauh begitu, nggak bisa ya? Ini kayaknya masyarakat juga kalau terlalu jauh mereka kan untuk ini perjalanannya juga mereka juga kasihan. Jadi diupayakan untuk pemeriksaannya di wilayah tempat vaskesnya masing-masing. Ya, yang utama jadi tidak boleh di luar vaskesnya ya. Iya. Terkadang kan mungkin masyarakat berpikir, sepertinya di vaskes yang itu lebih lengkap nih fasilitasnya. Jadi mereka pilih-pilih begitu, nggak bisa seperti itu ya? Kalau bisa sesuai dengan vaskesnya. Karena nanti kalau misalnya di beda vaskes, itu nanti juga kasihan BPJS-nya ya untuk proses pengeklamannya ya. Saya rasa nanti seandainya dari puskesmas salah satu ini, jika ada misalnya pemeriksaan tambahan yang harus dilakukan,
itu nanti mudah, pasien akan diberikan rujukan. Seperti itu. Jadi tidak usah khawatir untuk masyarakat bahwasannya misal pemeriksaan terbatas di puskesmas ini, jadi tidak hanya cukup di situ, tetapi kalau memang dibutuhkan untuk diagnosis yang lebih mengarah dengan penyakitnya, pasien ini nanti akan pasti diberikan rujukan ke rumah sakit terdekat. Seperti itu. Yang penting rumah sakit pemerintahan. Oke, ini sangat penting ya untuk cek kesehatan gratis nih ya, karena biaya untuk BPJS Kesehatan sendiri pun juga lumayan ya. Betul, cukup tinggi bisa dikatakan demikian begitu ya untuk kondisi saat ini begitu ya. Sekarang kalau misalnya satu keluarga aja ya, kalau satu keluarga 4 orang, kalau kita ambil kelas 1 misalnya, misal itu kalau seandainya kelas 1 itu biayanya misalnya 200. Satu kakak berapa? Sudah 4, dikalikan 800 ya per bulan. 1 bulan dikalikan 1 tahun kan gitu ya. Tapi kalau kita ikut cek kesehatan gratis kan lumayan. Ya, seperti itu. Sangat meringankan sekali. Sangat meringankan sekali. Tapi mohon maaf nih Dok, kalau untuk masyarakat miskin yang mereka jaminan asuransi BPJS Kesehatannya itu yang kelas 3, mereka juga bisa mendapatkan fasilitas ini kah? CKG atau cek kesehatan gratis? Bisa. Bisa ya? Ya, karena memang untuk cek kesehatan gratis ini programnya itu sebenarnya boleh didapatkan untuk masyarakat dalam jangka waktu 1 tahun. 1 tahun? Iya. Jadi masih bisa lah masyarakat yang kurang mampu, kasihan kan kalau misalnya tidak dibantu walaupun dia kelas 3 ya. Insya Allah. Berarti ini kado ulang tahun begitu ya untuk masyarakat. Wujud begitu bahwasannya kado ulang tahun dari pemerintah, terutama hadiah yang semerta-merta langsung dari Pak Presiden loh, luar biasa ya beliau ini. Nah, kalau bicara soal dana buat cek kesehatan gratis ini dari pusat Pemprov kah atau maaf dari pusat atau mungkin Pemprov juga ikut urun rembuk begitu? Jadi kalau untuk anggaran yang dari pusat itu insya Allah tetap memberikan subsidi kepada Provinsi Jawa Timur ya, untuk baik itu fasilitas ya, juga termasuk bahan medis itu juga yang habis pakai itu juga ada support dari pemerintah pusat. Kalau untuk pendanaan anggaran yang di daerah kabupaten atau kota masing-masing, insya Allah mereka sudah memiliki anggaran dari APBD-nya masing-masing. Ini kalau untuk yang dari APBD daerah Jawa Timur itu kurang lebih kita ada anggaran sebesar 111 juta ya. Itu nanti bisa diberikan untuk seperti kayak bahan medis yang habis pakai ya. Terus juga seperti kayak untuk biasanya kan kita kan ada kertas ya, dan juga untuk alat cek kolesterol seperti itu. Kalau di Kabupaten Sidoarjo, alhamdulillah kemarin kita komunikasi sama Dinas Kesehatan, itu pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo menganggarkan untuk kegiatan cek kesehatan gratis ini sebesar kurang lebih 4M 600 sekian kurang lebihnya. Itu diperuntukkan baik itu untuk juga bahan medis habis pakai dan juga untuk peningkatan kapasitas kader ya, dan juga untuk pastinya ya ini ya sarana-sarana yang ada di puskesmas masing-masing. Seperti Dok, itu. Bicara masyarakat dengan kesehatannya begitu ya, dan dengan penyakit-penyakit yang sekarang banyak sekali diderita oleh masyarakat kita begitu ya. Terkadang di antara mereka terlambat penanganan Dok ya, karena mungkin tidak menyadari gejala-gejala awalnya. Nah, ini bagaimana Dok? Biasanya penyakit-penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat yang mana nih Dok? Untuk saat ini ya, saat ini ya Mbak ya. Saat ini yang untuk penyakit tidak menular, itu yang angka yang paling tertinggi itu adalah penyakit jantung dan kardiovaskuler. Jantung dan kardiovaskuler, oke. Jadi yang termasuk di dalamnya itu ada stroke seperti itu ya, ada yang gejala dengan nyeri dada seperti itu. Memang karena untuk penyakit jantung itu memang dikarenakan pola hidup masyarakat yang kurang sehat, sehingga kadang masyarakat itu pertama juga mungkin mereka
tidak memahami dengan gejala-gejala penyakit jantung itu, sehingga mereka tidak melakukan pemeriksaan. Dan juga mungkin ada juga masyarakat itu yang mengira alah cuma nyeri aja, akhirnya karena takut dengan pemeriksaan mereka hanya diobati sendiri dengan memberikan obat anti nyeri aja. Nyerinya hilang, mereka sudah merasa sudah sehat, aman gitu ya. Jadi kadang masyarakat itu juga takut dengan hasil apa yang nanti ditunjukkan dari pemeriksaan tersebut. Kadang mungkin lihat alatnya udah takut duluan, Dok. Kadang begitu. Banyak sekali ini juga para bapak-bapak itu melihat jarum aja sudah takut ya. Apalagi dengan melihat Iya benar-benar. Tapi sebenarnya gejala awal yang mungkin bisa dikenali apa sih, Dok? Misalnya kayak penyakit jantung atau mungkin juga penyakit kardiovaskuler yang lainnya begitu. Untuk gejala awal itu biasanya kalau penyakit jantung itu seperti kayak nyeri dada. Nyeri dada ya. Nyeri dadanya tapi fokusnya di sebelah kiri. Kiri ya. Iya, nyerinya tuh pada saat tarik nafas begitu kah? Nyerinya nanti biasanya kalau tidur ya, kalau dibuat baring ya, sandaran itu bisa kita tanyakan, kita kasih pertanyaan ataupun anamnesa itu apakah dia tidur seandainya dengan bantal satu tipis itu bisa atau enggak, atau dia enggak bisa kalau pakai bantal tipis, sukanya misalnya bisanya dengan pakai bantal yang lebih tinggi. Nah itu sudah ada gejala-gejala mengarah ke sana. Tapi kadang juga enggak sesuai dengan gejala klinisnya. Kadang ada masyarakat yang tidak menunjukkan gejala, tapi tiba-tiba terasa kayak dadanya itu kayak ditekan gitu ya, rasa panas ditekan itu tiba-tiba langsung mau enggak mau sudah harus masuk rumah sakit. Ada yang udah langsung parah kayak gitu. Ada yang seperti itu. Ya karena mereka mungkin tidak merasakan ya, dengan gejala yang agak ringan diabaikan sehingga tiba-tiba langsung gejala yang besar itu langsung muncul. Pembunuh yang paling banyak saat paling ini apa nih, Dok? Penyakit apa? Penyakit jantung yang sekarang lagi ini ya maraknya. Usia berapa kebanyakan yang menderita itu untuk saat ini yang berdasarkan pantauan dari ibu dokter kita nih? Kalau dulu itu kan orang dengan penyakit jantung itu rata-rata kan usianya 40 ke atas ya, 45 ke atas. Sekarang tidak. Jadi saat ini pun anak-anak remaja itu bisa terkena penyakit jantung. Contoh kasus kapan hari itu anak usia 19 tahun. 19 tahun tiba-tiba dia habis dari kegiatan atau bagaimana itu istirahat, langsung ada keluhan sedikit nyeri, dibawa ke rumah sakit, ternyata meninggal. Wow, secepat itu ya, Dok ya? Iya, karena ya itu tadi pola hidup yang kurang sehat. Pola hidup yang kurang sehat. Dokter, biar kita juga tambah sehat, mari kita minum dulu, Dok. Oke, siap. Terima kasih. Silakan. Luar biasa. Nah, bicara mengenai kesehatan begitu ya, CKG ini berarti penting sekali ya? Atau cek kesehatan gratis kalau ini? Cek kesehatan gratis ini sebenarnya manfaatnya luar biasa sekali ya untuk masyarakat. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena lumayannya satu ya, bisa membantu para masyarakat yang memang kurang mampu ya, itu yang utama ya. Dan juga ini keuntungannya masyarakat bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang sangat optimal sekali ya, untuk preventifnya ya terutama. Dan juga intinya nanti dengan adanya cek kesehatan gratis ini nanti kan bisa mendeteksi dini seseorang untuk bisa melihat apakah ada gejala di suatu penyakit tertentu atau tidak, sehingga kalau memang ada suatu gejala yang mengarah ke suatu penyakit tertentu itu setidaknya kita bisa segera untuk mengobatinya. Seperti itu sih. Ya. Mohon maaf, ini kan dokter sendiri kan sudah melalang buana dalam dunia kesehatan begitu ya, banyak sekali menangani pasien-pasien. Mungkin bisa share nih pengalaman yang paling berkesan saat menangani pasien begitu, Dok, sejauh ini. Sejauh ini saya punya pengalaman di pasien karena saya waktu di PTT ya waktu itu, PTT di Puskesmas Gedangan waktu itu saya.
Di sana itu saya ditempatkan di suatu pelayanan yang mana setiap harinya saya itu harus memeriksa 200 pasien. Dan yang paling unik adalah pasien yang banyak yang lansia ya, karena sering saya bersentuhan dengan pasien lansia. Jadi keluh kesahnya kalau pasien lansia itu biasanya mereka itu banyak curhatnya Mbak, itu curhatnya apa? Karena kebanyakan mereka itu kalau misalnya ke puskesmas itu karena merasa tidak ditemani anak-anaknya ya, atau cucu-cucunya gitu ya. Jadi kalau ke sana itu mereka kadang tidak berobat, tapi hanya melepas rasa rindu, ngobrol. Ngobrol, habis ngobrol misalnya paling keluarnya cuma paling dia panas gitu ya. Habis dikasih obat panas nanti paling ini cerita curhat gitu. Gitu sih kalau di puskesmas selama ini. Tapi ya memang yang ke puskesmas pun juga tidak hanya orang yang tidak mampu kok. Sekarang ini masyarakat juga walaupun menengah ke atas, mereka juga sangat memanfaatkan untuk pelayanan kesehatan di puskesmas. Betul. Ngomong-ngomong soal puskesmas yang ada di Sidoarjo begitu atau mungkin yang ada di Jawa Timur begitu, bagaimana saat ini fasilitas yang ada? Apakah siap untuk program cek kesehatan gratis ini? Kalau untuk semua puskesmas, tidak hanya di Sidoarjo, tetapi insya Allah seluruh puskesmas se-Indonesia pun insya Allah sudah siap. Kenapa? Karena program ini memang sebelumnya sudah ada program screening ya di masing-masing puskesmas. Sehingga mereka hanya tinggal menambahi kekurangan-kekurangan dari screening di program-program puskesmas masing-masing daerah. Contoh, kan kita kan dicek kesehatan gratis itu kan bisa diberikan untuk anak-anak balita ya, yang mana di puskesmas itu sudah ada screening di tempat-tempat posyandu di desa-desa, itu sudah ada. Jadi tinggal menambahi apa yang memang program cek kesehatan gratis yang belum kemarin dilakukan, itu hanya ada penambahan sedikit-sedikit gitu aja sih. Dokter Sri, kalau mungkin masyarakat yang tengah menyaksikan ini pasti timbul pertanyaan, nanti tesnya tuh apa aja sih di cek kesehatan gratis ini? Oh ya, siap, alhamdulillah ya. Tesnya lumayan loh. Apa aja nih? Untuk anak-anak dulu ya. Boleh. Kalau anak-anak balita itu nanti kita bisa melihat dan bisa mengikuti tes untuk tumbuh kembangnya anak ya. Kalau untuk pemeriksaan tumbuh kembang itu bisa nanti mulai dari berat badan, tinggi badan ya, dan juga lingkar kepala, lingkar lengan ya, dan juga bisa untuk ngecek apakah nanti anak ini sudah terkena diabetes mellitus dari orang tuanya atau belum, itu juga bisa. Langsung ter-screening begitu langsung ya? Langsung ter-screening ya. Oke, baik. Untuk melihat tiroid, kelenjar tiroidnya juga bisa gitu. Selanjutnya kalau untuk anak sekolah ya, anak sekolah, remaja, itu nanti yang dimulai dari anak SD kelas 1 sampai dengan SMA, itu biasanya ada screening terkait misalnya pemeriksaan mata. Apakah anak ini memang membutuhkan untuk penglihatannya seperti apa, apakah harus ada penambahan kacamata atau bagaimana. Terus juga ada pemeriksaan telinga juga ya, selain telinga juga untuk melihat karies ya, giginya ya. Nah, karena kadang kita itu tidak tahu, pusing ya, keluhan pusing pada anak. Kita kira mungkin pusing atau karena capek ya, atau karena anak ini mungkin habis panas-panas seperti itu ya. Ternyata pada saat dicek giginya karies, ada yang karies. Berpengaruh juga ya ke kepala? Iya, itu pengaruh sekali ke kepala juga. Jadi seperti itu, selain juga untuk kariesnya, giginya, dan juga ada cek untuk diabetes mellitusnya juga ya, karena sekarang diabetes itu tidak hanya untuk orang dewasa, tapi anak-anak pun juga sekarang sudah bisa didapatkan. Sedangkan untuk dewasa ya, yang dewasa terutama ini untuk ibu hamil ini Mbak. Nah, ini ibu hamil ini penting sekali ya, karena ibu hamil ini nanti ceknya bisa cek anemianya.
Yang kedua, karena ibu hamil itu ada triple Mbak, triple pemeriksaan ya, yang penting itu. Yang pertama anemianya ya, yang kedua sifilis ya, dan juga HIV/AIDS. Nah, karena nanti di situ akan diobservasi selama kehamilannya sampai proses melahirkan. Nah, sedangkan untuk pemeriksaan ibu-ibu dewasa yang lain juga bisa untuk kita screening kayak kanker menara, kanker serviks, kanker payudara seperti itu ya. Sedangkan untuk juga yang dewasa laki-laki atau perempuan sama itu bisa tekanan darahnya bagaimana, apakah ada hipertensi atau enggak. Terus juga dilihat juga cek kolesterolnya, diabetesnya, seperti itu sudah ada lengkap. Apakah ini nanti ada misalnya keluhan di saluran kencing, nah itu juga ada Mbak. Yang lansia, lah ini yang untuk lansia ini juga luar biasa. Hampir sama sih semua ceknya, baik mulai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki ya, saya rasa mata, telinga, gigi ya. Karena orang lansia pun ya, nyuwun sewu kalau sudah terkena diabetes biasanya juga kalau sudah komplikasinya ini pastinya giginya juga sangat berpengaruh sekali ya. Jadi seperti itu sih Mbak. Berarti bisa untuk semua usia ya? Semua usia. Karena jujur waktu saya baca ini saya pikir mungkin itu mereka yang udah dewasa. Ternyata anak-anak bisa ya di cover dengan program cek kesehatan gratis ini. Wow, luar biasa ya. Nah, nanti ketika hasil cek kesehatan gratis ini muncul begitu ya, udah keluar hasilnya, ketahuan misalnya penyakitnya A begitu ya. Nanti akan ada tindak lanjut begitu ya dengan menggunakan BPJS-nya mereka. Ya. Kalau mereka nggak punya BPJS bagaimana? Kalau mereka tidak memiliki BPJS, itu nanti pastinya dia kan ini ya Mbak ya, sudah ada data yang sudah masuk ya datanya. Insya Allah pastinya akan dibantu nanti. Bisa, jadi nanti dibantu kalau memang itu nyuwun sewu, kalau biasanya di kita ya Mbak ya, di daerah ini ya, terutama di daerah. Kalau di daerah, kalau memang dia itu dari keluarga yang kurang mampu, nah, itu nanti bisa sekalian secara otomatis kita bantu untuk pengurusan BPJS-nya. Oh, seperti baik. itu. Ada pendampingannya. Ada pendampingannya. Oke, nggak akan dilepas lah ya. Tujuannya supaya orangnya bisa tetap mendapatkan pengobatan secara gratis. Seperti itu. Wow, ini luar biasa. Nah, ngomong-ngomong soal cek kesehatan, jujur kadang masyarakat mungkin takut untuk bisa mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya, begitu ya. Ini bagaimana nih cara mengatasi hal tersebut menurut Dokter Sri? Untuk iya ya, memang selama ini masyarakat itu tidak tahu ya kenapa kok mereka itu kok agak ketakutan atau malas gitu ya. Ya, jadi kita untuk saat ini pemerintah sudah berupaya dengan maksimal untuk bisa memberikan edukasi dan juga sosialisasi, baik itu lewat media ya, terus juga melalui kelompok-kelompok masyarakat ya, ataupun juga lewat sekolahan-sekolahan. Kita gaungkan di situ, kita sosialisasikan bahwa cek kesehatan gratis ini sangat bermanfaat, karena nanti dengan kita mengetahui cek kesehatan secara dini ini nanti tidak sampai mengarah ke penyakit yang sampai ganas ataupun yang membahayakan. Tadi sempat dikatakan bahwa muncul penyakit-penyakit seperti jantung, kemudian juga diabetes, itu pada usia-usia yang tidak seharusnya, begitu ya. Kata Dokter Sri adalah karena gaya hidup, begitu. Sebetulnya gaya hidup seperti apa sih yang bisa memicu timbulnya penyakit-penyakit tersebut, begitu? Saat ini tuh masyarakat itu kadang kan memang ya tuntutan mungkin mereka itu kepingin cepet gitu ya, cepet saji, terus tidak repot seperti itu, sehingga pola perilaku hidup yang tidak sehat itu pola makan ya yang utama, pola makan yang instan ya, itu yang sangat tidak baik sekali. Jadi sekarang itu banyak sekali makanan-makanan yang mohon maaf ya, ini saya tidak menyebutkan merek loh ya. Tapi makanan yang di beberapa tokoh itu kan makanan kaleng dan yang lainnya, itu kan kita juga tidak tahu ya. Di situ komposisinya itu selain sudah tertera di itu, tetapi kita tidak tahu tambahan-tambahannya seperti itu. Selain makanan ya yang selalu instan ya, yang mana biasanya tidak ada
vitaminnya, tidak saat ini kan sudah digaungkan isi piringku itu ya yang makanan sehat. Contoh itu ya. Kalau isi piringku itu kan ada di situ karbohidratnya, ada proteinnya dan ada vitaminnya. Tapi kadang anak-anak itu kan tidak suka ya. Banyak sekali anak sekarang itu yang nggak suka sayur ya. Sukanya yang maaf ya, yang gurih-gurih. Iya, seperti itu. Terus juga selain pola makan, perilaku hidup yang kurang sehat itu, kurang olahraga juga bisa ya. Jadi anak sekarang kan sukanya mager. Iya, malas gerak ya. Apalagi kemarin ya pada saat COVID. Pada saat COVID pembelajaran belajarnya lewat daring ya, Zoom meeting. Sehingga mereka kan tidak ada kegiatan untuk olahraga karena tidak diperkenankan untuk bertatap muka. Sehingga akhirnya anak-anak kan paling habis daring tidur ya, nggak bisa main kemana-mana ya. Betul. Keluar juga nggak boleh. Nah, jadi mereka terbiasa begitu. Ya itu akhirnya makanya banyak anak yang belum waktunya kena penyakit itu akhirnya terkena penyakit tersebut. Jadi pola hidup terus juga olahraga yang kurang itu bisa mempengaruhi kesehatan juga begitu ya. Sekarang tuh kalau nggak salah udah bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya dok ya, konsep untuk memberikan makanan ya. Iya. Ada kayak piramida makanan, betul nggak sih? Iya. Betul ya. Tadi isi piringku itu tadi itu ya, bukan 5 sehat 4 sehat 5 sempurna lagi ya. Bukan. Nah itu nih. Isi piringkunya harus ada apa aja? Karbohidrat harus ada. Iya, karbohidrat kan selain kalau nggak harus nasi ya, bisa ada singkong, ada roti ya seperti kentang, terus juga setelah itu baru ada protein hewani, ada nabati kan seperti itu ya. Betul. Terus yang terakhir itu vitamin ya. Vitamin itu kan bisa dari sayur mayur, bisa dari buah-buahan seperti itu. Wah, ini harus diketahui nih oleh pemirsa ya, karena memang penting banget pola makan dan nggak hanya kenyang, tapi makannya benar-benar bergizi, itu yang paling penting ya. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong dokter sendiri ini kan aktivitasnya sangat padat ya, kan sebagai Ibu Ketua PKK Sidoarjo juga ya, istri Wakil Bupati, istri Bupati, mohon maaf ya, istri Bupati Sidoarjo, kemudian juga dulunya adalah mantan Kepala Desa Pabean Sedati. Wow, sekarang sebagai anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur. Apa nih yang membuat berbeda pada saat dulu tugasnya sebagai mantan Kades, sekarang sudah anggota komisi, otomatis jatuhnya semakin padat begitu ya. Bagaimana cara mengaturnya ini? Waduh, ini ya jadi malu saya ya. Kalau untuk mengatur waktu sih insya Allah yang penting pokoknya jadwal itu sudah tertata. Jadi intinya kita sih bersyukur ya pada saat kita jadi DPR provinsi itu setiap mau akhir bulan kita itu ada bamus ya, yang mana di situ nanti menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan di bulan berikutnya. Sehingga nanti kalau sudah ditentukan rapat bamusnya, jadwal nanti sudah tertera untuk bulan berikutnya, sehingga nanti untuk kegiatan yang di kabupaten tinggal bisa mengikuti jadwal menyesuaikan dengan kita. Itu aja sih Mbak. Dan juga sebagai istrinya Pak Subandi, ya kan, dan juga merupakan Ibu Ketua PKK Sidoarjo. Sejauh ini suka dukanya bagaimana nih? Bertemu dengan warga Sidoarjo ini ya, yang beragam. Iya. Tapi ya memang ada suka ada duka ya Mbak ya. Tapi kalau kita sudah turun ke masyarakat, rasanya kayaknya enggak ada duka deh. Hilang ya dukanya ya. Kayaknya kita harus selalu bahagia di depan mereka semuanya, karena mereka butuh untuk selalu kita itu kelihatan bahagia ya, biar mereka tidak ikut apa ya, kalau kita datang-datang dengan tanpa kebahagiaan kan kasihan mereka nanti ya. Karena jadi, memang kalau saya lihat di Instagram ya, ibu nih kesini lalu lo happy gitu loh, makanya apa nih rahasianya begitu? Rahasianya mensyukuri aja ya. Mensyukuri ya, luar biasa. Nah kalau melihat program cek kesehatan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah untuk masyarakat yang ada di Indonesia, juga termasuk Sidoarjo begitu ya, yang merupakan bagian dari Jawa Timur, apakah ada masukan begitu Ibu selaku ibu yang juga sebagai seorang dokter begitu? Untuk masukannya, saat ini masukan kita yaitu program untuk cek kesehatan gratis itu kalau bisa tidak hanya cukup saat ini aja ya, tetapi untuk program ini bisa ada berkelanjutannya. Yang kedua juga kami mohon masyarakat ya untuk bisa aktif,
bisa mengikuti dan melaksanakan merealisasikan kegiatan cek kesehatan gratis ini karena manfaatnya yang luar biasa ya. Dan juga untuk pemerintah ini terutama ya, baik pemerintah terutama pemerintah kabupaten atau kota ya. Harapannya nanti supaya juga bisa melihat sarana prasarana yang ada di puskesnya masing-masing. Karena kan kita belum tahu ya, karena ini nanti pesertanya itu kan pastinya kan banyak ya, karena ini untuk seluruh masyarakat se-Indonesia. Nah, kalau seandainya sarana prasarana, contoh terkait dengan antrian aja, itu kalau tidak disiapkan kan kasihan, sampai nanti ada yang berdiri, apalagi kalau yang lansia. Kalau sampai berdiri kan kasihan sekali ya Mbak ya. Ibu hamil. Ya kayak itu ya. Jadi mohon untuk bisa diperhatikan ya. Selanjutnya juga untuk tenaga medis ini ya. Tenaga medis ini pastinya dengan banyaknya yang periksa, dengan keterbatasan ini ya, keterbatasan tenaga medis ini juga harus diperhatikan. Kalau tenaga medisnya kurang ya mohon untuk pemerintah bisa respon supaya nanti bisa ada penambahan tenaga medisnya. Dan juga mungkin karena dengan adanya cek kesehatan gratis ini yang sebelumnya tidak ada di puskesmas tersebut, tetapi saat ini diadakan, berarti harus ada peningkatan kapasitas di tenaga medis di lingkungan masing-masing. Seperti itu sih ya, saran kami ya. Jadi juga yang terakhir ini terkait dengan anggaran, mohon untuk bisa dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Luar biasa. Saya yakin Ibu Dokter ini juga punya pesan buat masyarakat yang mungkin masih takut-takut untuk ikutan cek kesehatan gratis begitu. Gitu monggo ya. silakan. Khususnya mungkin buat dapilnya Ibu nih ya, Sidoarjo. Siap. Untuk warga Sidoarjo, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pesan ini. Mudah-mudahan warga Sidoarjo ini untuk kesempatan cek kesehatan gratis ini jangan disia-siakan. Ayo segera yang belum cek kesehatan gratis di hari ulang tahunnya ini masih bisa dilakukan ya. Untuk cek kesehatan gratis ini bisa dilakukan untuk masyarakat Sidoarjo dalam waktu 1 tahun sekali pemeriksaan supaya nanti bisa diketahui gejala apa yang ada di tubuh masyarakat Sidoarjo. Jadi supaya kita ini nanti sehat, harapannya mari kita bersama-sama lakukan cek kesehatan gratis untuk preventif ya. Oke, tidak usah takut. Nggak usah takut, insya Allah pastinya aman dan tidak sakit. Aman dan tidak sakit, dan hidup kita juga lebih sehat nantinya. Ya. Baik, nggak kerasa kita harus berpisah. Dokter Sri, terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya. Selamat kembali melayani masyarakat, mendengarkan keluh kesah mereka dan memberikan solusi pastinya terbaik. Terima kasih banyak, kami juga diberikan kesempatan untuk bisa bersama dengan CTV. Terima kasih. Dan pasti juga terima kasih untuk dulur-dulur Jawa Timur. Saya Karin Sem pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.